Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, juga mungkin perlu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah dan kemampuan serta keringanan kaki bagi kita untuk datang ke Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan yasin dan tahlil dan dilanjutkan dengan tausiah. Tentunya pelaksanaan yasin tahlil hari ini saya mencatat bulan September 2025 ini sudah masuk ke tahun ke-18. Artinya pelaksanaan yasin tahlil yang diadakan di Masjid Nurul Hidayah ini sudah berjalan, diawali di tahun 2007. Seingat saya September 2007, dimana dari Juli 2007 waktu masjid baru berdiri, biar ada kegiatan di masjid itu tidak sepi, kita adakan baca yasin dan tahlil saja. Tapi sampai September 2007 baru yasin, kemudian ada tausiah. Dan itu berjalan dari September 2007 dan alhamdulillah kalau sampai 2024 berarti sudah pas 17 tahun. Sudah pas 17 tahun. Kalau orang tuh sudah dapat KTP, sudah minta ngurus KTP di kelurahan dan kecamatan, sudah dewasa. Jadi alhamdulillah sudah 17 tahun yasin tahlil ini berjalan di Masjid Nurul Hidayah dari 2007 sampai hari ini, di mana di 2007 waktu itu pelaksanaannya memang tidak ada media YouTube, tetapi setiap tausiah itu kalau saya tercatat dan semuanya diupload di website. Jadi yang setiap tausiah yang saya sampaikan bukan sekedar membaca kayak orang ngambil dari buku dibaca gitu, kayak khutbah Jumat, buku dibaca gitu. Tapi yang saya sampaikan walaupun saya baca itu adalah hasil tulisan saya, lalu diupload di website. Jadi ada namanya, kalau bapak searching di Google namanya www.ustalbahra-nurulhidayah.or.id, dan itu materi tausiah yasinan dari 2007 September sampai 2014 itu ada semua di website. Jadi yang disampaikan ini semuanya ada di website www.ustalbahra nyambung ya www.ustalbahra nyambung nurulhidayah.or.id. Dulu .com tapi diganti .or.id. Jadi itu semua dari 2007 sampai 2014. Tapi tersaji dalam bentuk lembaran dakwah Nurul Hidayah. Dulu ada lembaran dakwah Nurul Hidayah namanya, yang rutin terbit setiap Jumat, disebarkan sampai ke masjid modern, perumahan modern, ada Masjid Nurul Hidayah di perumahan modern waktu itu. Jadi disebar dari 2007 September, bukan September, Oktober ada lembaran dakwah sampai 2014. Dan 2014 itu karena waktunya sudah berubah,
orang sudah tidak tertarik dengan bacaan kertas lembar, tetapi hanya melalui media online, sehingga tidak diadakan cetakan lagi di tahun 2014. Jadi berjalan sampai 2007, sekitar 7 tahun, dan itu karena sudah medianya, masanya sudah tidak dalam bentuk bacaan. Kalau dulu kan orang setiap sholat Jumat datang ada lembaran dakwah gitu, buletin cuma selembar bolak-balik dia baca banyak. Tapi sejak 2014 2013 ke sini orang sudah tidak tertarik dengan itu, karena sudah banyak yang menggunakan media online. Jadi baca di link Google, PDF dari Facebook, website. Maka sejak 2014 itu tidak ada lagi lembaran dakwah Nurul Hidayah, tapi semua materinya di-upload di website. Jadi semua yang disampaikan dari 2007 sampai 2014 ada di website. Intinya itu, dan yang setelah itu sebagian masuk di website, sebagian masuk di YouTube dan lain sebagainya. Jadi itu berjalan sudah 17 tahun. Jadi kalau dulu pertama kali yasinan di masjid, waktu itu saya pengurus DKM bagian Majlis Taklim, sehingga karena dulu 2007 masih sepi, setiap malam Minggu dan malam Jumat itu saya keliling setiap RT. Dari RT 1 sampai RT 6 kita mengaktifkan yasinan. Karena dulu waktu pertama-tama 2007 itu kan masih belum banyak orang dan belum terbiasa dengan kondisi yasinan, sehingga hampir setiap malam Minggu itu saya keliling setiap RT kita yasinan. Jadi disepakati waktu itu setiap RT mengadakan yasinan setiap bulan. Dari RT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu yasinan mulai diaktifkan dari 2007, sehingga saya di bulan September juga rutin sampai alhamdulillah hari ini setiap RT sudah berjalan yasinan dan sudah rutin. Dulu waktu awal-awal karena keliling, sehingga setiap RT ada dikasih lembaran dakwah yang namanya lembaran dakwah Nurul Hidayah. Ya, bersamaan dengan itu sampai 2014. Sehingga itu adalah kegiatan yasinan yang di masjid berjalan dan di setiap RT mulai diaktifkan terus sampai sekitar 3 tahun 4 tahun baru mulai setiap RT itu mulai aktif mengadakan yasinan. Kalau dulu 2007 masih jarang. Bahkan begitu tausiah, begitu yasinan, yang mimpin yasin susah nyarinya. Kemudian begitu yang mimpin yasin mau ada tausiah juga masih susah. Maka waktu itu saya keliling setiap RT yasinan hampir 3 tahunan, mulai berjalan rutin sampai hari ini di setiap RT ada yasinan. Itu adalah yasinan yang alhamdulillah sudah berjalan dari 2007 sampai hari ini. Di samping itu juga kegiatan program DKM dulu di awal adalah di samping yasinan ada kuliah subuh. Jadi kuliah subuh yang hari ini berjalan sebenarnya sudah berjalan sejak 2007. Kita adakan kuliah subuh, cuma karena waktu itu kondisi jamaahnya sibuk bekerja, beda dengan 5 tahun terakhir karena sudah mulai masa-masa pensiun sehingga banyak yang hadir. Kalau dulu karena masih muda-muda, masih 35 tahun, 30 tahun gitu, sehingga Sabtu Minggu lembur. Jadi kuliah subuh hari Minggu itu cuma berjalan sekitar 2 tahun, sempat terhenti. Tapi rutin dulu ada kuliah subuh setiap hari Minggu. Juga di samping kuliah subuh ada kegiatan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu dari 2008 diadakan di Masjid Nurul Hidayah.
Jadi di awal sholat, di awal kegiatan masjid itu yasinan berjalan, di samping itu sholat berjamaah. Kalau dulu sholat berjamaah, kalau hari ini sudah banyak imam. Kalau dulu sholat berjamaah itu yang jadi imam biasanya cuma bertiga, saya, Pak Fikri, sama Pak Jilatik. Kadang kalau ada Pak Budi RT 1 dulu yang jadi imam, paling ganti-gantian aja sholat maghrib, isya. Kalau dulu zuhur, asar masih belum banyak jamaah karena dulu kan masih umurnya masih pada 30 tahun, masih sibuk bekerja gitu. Jadi kalau sekarang sudah banyak pensiun, jadi zuhur, asar masih sudah banyak yang sholat. Kalau dulu cuma maghrib, subuh, maghrib, isya. Dan dulu selama hampir 3 tahun 4 tahun itu imamnya ya cuma kalau saya, Pak Fikri, Pak Haji Latif, atau sama Pak Budi RT 1 kali. Itu aja ganti-gantian sampai khutbah Jumat juga sama, khutbah Jumat ganti-gantian juga. Paling khutbah Jumat dulu saya kosongkan waktu setiap hari Jumat. Saya nggak kemana-mana sampai selesai Jumat baru saya berangkat. Karena Jumat dulu khotibnya masih sulit karena kita masih baru perumahannya juga masih sepi. Jadi ya banyak badal sehingga setiap Jumat selama 2-3 tahun saya tidak ada kegiatan kemana-mana sampai Jumat selesai. Jadi saya biasa hari Jumat itu kalau mau berangkat jam 1 habis Jumat. Dari pagi saya di rumah, itu persiapan Jumat. Dari khutbahnya itu banyak badalnya karena dulu yang khutbah Jumat juga masih sedikit karena sibuk, yang lain kan masih sibuk bekerja dan mau cari dari luar juga masih jarang yang rumahnya dekat-dekat sini. Di samping juga uang kasnya terbatas, sehingga dulu khutbah Jumat itu tidak pakai amplop ya. Khutbah Jumat, kemudian kuliah subuh dulu tidak pakai amplop karena memang dananya sangat terbatas dan digunakan untuk pembangunan. Dari 2007 itu masih banyak pembangunan sehingga seluruh anggaran untuk pembangunan masjid. Jadi yasinan, kuliah subuh, khutbah Jumat, kegiatan khutbah Jumat itu adalah program awal DKM Nurul Hidayah yang berjalan sejak 2007. Jadi kalau sampai hari ini yang masih berjalan, ya tiga-tiganya masih berlanjut. Yasinan masih, kuliah subuh sempat terhenti dulu berapa tahun berhenti, berjalan lagi, kemudian sampai 4-5 tahun terakhir ini baru rutin setiap minggu. Kalau dulu sempat terhenti beberapa tahun. Kalau Jumatan ya terus rutin berjalan sampai hari ini, setiap Jumat berjalan. Jadi itu adalah dulu program masjid yang karena dulu pertama yang jadi pengurus saya wakil ketua bidang majelis taklim. Jadi program itu saya yang jalankan dari awal itu yasinan, kuliah subuh, Jumatan. Yang sampai hari ini sudah berjalan rutin, alhamdulillah, termasuk yasinan. Jadi kalau dibilang kegiatan Jumatan juga sudah sama 17 tahun berjalan. Sejak September 2007 ada Jumatan kita sampai hari ini. Bapak-bapak sidang Yasin rahimakumullah, itu adalah beberapa hal terkait dengan kegiatan yasinan yang hal ini sudah berjalan lama dengan jamaah yang dulu kadang 3 orang, kadang 5 orang. Karena itu tadi, karena masih pada sibuk bekerja. Kalau jam-jam habis maghrib itu banyak yang lembur, pulang jam 7 baru sampai rumah gitu. Sehingga di masjid yasinan ya kadang 3 orang, kadang 4 orang. Ya alhamdulillah bisa berjalan sampai hari ini dan lumayan banyak hari ini. Dan juga alhamdulillah kalau berjalan bisa sampai 15 dan 20 orang.
sejak ya 4-5 tahun terakhir. Kalau dulu ya kadang 3 orang, kadang 5 orang. Dulu kan kegiatan pengajian di masjid itu cuma yasinan. Yang kegiatan pengajian malam apa sekarang? Malam Rabu, malam Kamis itu belum ada, cuma yasinan sampai tahu yasinan saja. Yasinan dan tausiah itu berjalan. Ya kegiatan pengajian rutin di masjid itu kan baru 3-4 tahun berjalan. Ya 5 tahun lah paling lama, tahun 2020 gitu, 2019. Hari ini Bapak sidang Yasin rahimakumullah itu adalah terkait dengan yasinan yang sudah berjalan lama. Semoga dengan kegiatan yasinan itu bisa berlanjut terus, yang kemudian yang hadir juga bisa bertambah, dari yang punya waktu bisa hadir, atau kalau tidak sempat mendengarkan dari rumah, jadi bisa rutin berjalan dalam rangka kegiatan malam Jumat itu di masjid ada selalu ada yasinan. Seperti itu halnya juga kegiatan yasinan yang berjalan di RT masing-masing. Yang hari ini juga alhamdulillah sudah berjalan rutin, tidak ada RT yang tidak ada kegiatan yasinan dalam 1 bulan. Minimal 1 bulan sekali, ada yang setiap 2 minggu. Kalau yang ibu-ibu juga ada yang 1 minggu, 2 minggu. Kalau bulanan itu di RT saya ibu-ibu setiap minggu kalau yasinan. Begitu juga yasinan ibu-ibu yang di masjid. Dulu pertama-tama pengurus Masjid Nurul Hidayah-nya itu adalah istri saya, dengan beberapa orang yang menjadi pengurus di awal untuk mengadakan kegiatan Majlis Taklim Nurul Hidayah ibu-ibu. Ya alhamdulillah sudah berjalan juga rutin sampai hari ini. Demikianlah yang bisa disampaikan dalam tausiah ini, sekedar mereview kilas balik dan memberikan semangat untuk kegiatan rutin yasinan yang berjalan di masjid yang sudah berjalan lama, dan semoga bisa berjalan terus agar kita dapat selalu saling mendoakan saudara-saudara kita, yang saudara orang tua yang sudah mendahului kita. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.